Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Bahru Ulum Al-Mustafa dengan nomor NIM 2025 010220. Pada kesempatan kali ini saya akan menyempatkan tugas ujian tengah semester dalam bentuk video vlog yang saya buat ini. Yang pertama, pendahuluan. Filsafat Islam mengajak manusia untuk berpikir secara kritis dan rasional. Dalam sejarah pemikiran, manusia dikenal dengan dua cara memahami realitas, yaitu mitos dan logos. Mitos menjelaskan sesuatu berdasarkan cerita dan legenda tanpa dasar rasional, sedangkan logos menjelaskan sesuatu dengan menggunakan akal, argumentasi, dan bukti. Filsafat hadir sebagai gerbang menuju berpikir yang rasional, sistematis, dan kritis. Dari mitos ke logos, peralihan dari mitos ke logos merupakan langkah penting dalam perkembangan pemikiran. Manusia dengan logos tidak hanya menerima suatu kepercayaan secara turun-temurun, tetapi juga berusaha memahami kebenaran melalui akal. Tujuan filsafat adalah mengajak manusia berpikir menggunakan akal, bukan sekedar menerima mitos. Tokoh filsafat Islam ada 3. Nomor 1 diantara lain 1. Al-Kindi sebagai filsuf Arab pertama yang memperkenalkan filsafat Yunani ke dalam dunia Islam. Dan yang kedua nih, Al-Farabi dijuluki sebagai guru kedua setelah Aristoteles karena pemikirannya sangat sistematis. Dan yang ketiga nih, Ibnu Sina, seorang filsuf dan dokter besar Islam yang sangat berpengaruh dalam bidang filsafat dan kedokteran. Analisis tentang adanya Tuhan menurut para filsuf Islam. Nomor 1, menurut Al-Kindi, berpendapat bahwa Tuhan adalah sebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun. Dan yang kedua, Al-Farabi memandang Tuhan sebagai wujud pertama, tempat bergantungnya seluruh makhluk. Dan yang ketiga, Ibnu Sina menjelaskan bahwa Tuhan adalah wajib al-wujud, yaitu keberadaan yang niscaya dan tidak bergantung pada apapun. Analisis tentang daya jiwa pandangan para filsuf Islam. Nomor 1, menurut Al-Kindi menyatakan bahwa jiwa bersifat imaterial, kekal, dan berbedaan dari tubuh. Dan yang nomor 2 nih, menurut Al-Farabi, berbagi jiwa menjadi beberapa tingkatan, yaitu jiwa vegetatif, jiwa hewani, dan jiwa rasional. Jiwa rasional menghubungkan manusia dengan akal yang aktif. Dan menurut Ibnu Sina nih, yang terakhir nih, berpendapat bahwa jiwa adalah substansi imaterial yang tidak hancur bersama tubuh, dan jiwa rasional mampu memahami hal-hal yang bersifat abstrak. Analisis tentang ilmu memiliki peran penting dalam mencapai kebenaran. Yang menurut Al-Kindi ini nomor 1 nih, memandang ilmu sebagai jalan menuju kebenaran melalui akal dan filsafat. Yang nomor 2, menurut Al-Farabi, menyusun ilmu secara
hierarkis mulai dari logika, matematika, fisika, metafisika hingga ilmu politik. Dan menurut Ibnu Sina nih menjelaskan bahwa ilmu diperoleh melalui indera, imajinasi, dan akal rasional dengan puncaknya adalah pengetahuan tentang Tuhan. Kesehatan mental menurut Ibnu Sina nih ya. Ibnu Sina dikenal sebagai penulis kitab Al-Qanun fil Al-Dib. Ia memandang kesehatan mental sebagai keseimbangan antara jiwa dan tubuh. Gangguan mental dapat muncul akibat ketidakseimbangan unsur tubuh seperti panas, dingin, basah, dan kering, serta tekanan emosional seperti sedih, marah, dan takut. Terapi dan penyembuhan menurut Ibnu Sina, terapi untuk menjaga kesehatan mental antara lain melalui musik, relaksasi, dan konseling. Selain itu, penguatan akal dan iman juga sangat penting. Pandangan ini menjadikan Ibnu Sina sebagai pelopor dalam bidang psikologi medis. Dan kesimpulan dari video vlog ini adalah filsafat Islam mengajak manusia untuk berpikir dengan logos. Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina menegaskan bahwa Tuhan adalah wujud niscaya, jiwa merupakan substansi imaterial, dan ilmu adalah jalan menuju kebenaran. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya kesehatan mental sebagai bagian dari kesehatan manusia secara menyeluruh. Jadi sekian dari video vlog saya hari ini. Sepengetahuan saya begitu, dan bila ada mohon maaf ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ya.